Nah, di video update kemarin kita kan udah sempat membahas mengenai RSI kritikal ya, yang dimana selama 2 tahun belakangan ini so far ya itu terbukti akurat ya. Gue juga ada post ini melalui grup VIP. Nah, kalian bisa lihat di garis horizontal yang berwarna merah ini teman-teman ya. Jadi setiap kali kita menyentuh RSI 20 sampai 18, rata-rata biasanya Bitcoin akan melakukan rebound gitu ya. Balik lagi di tahun lalu persis di sini. Habis itu ini ya dekat-dekat awal tahun ini juga terjadi di sini. Terus di akhir bulan Oktober November ini ketika Bitcoin ada di 17.000 ini RSI 20 lagi and then rebound ke level 24.000 dan saat ini kita sedang menyentuh RSI 18 sampai 20 lagi. Jadi yang diekspektasikan adalah harusnya kita rebound terlebih dahulu teman. Jadi kalau misalkan kalian butuh outlook Bitcoin maupun altcoin ya, jadi bahkan dari sebelum BTC DAM aja di sini gue udah kasih outlook untuk shortnya untuk ABC correction dari 5 wave Elliott wave ya. Kalian bisa join ini gratis teman. Jadi kalau misalkan kalian pengen join grup ini ya, syarat joinnya gratis ya. Kalian cukup tinggal daftar BingX saja, linknya ada di deskripsi. Kenapa gue bisa merekomendasikan BingX dibandingkan exchange yang lain? Yang pertama adalah bonusnya ini banyak banget. Jadi semakin sering kalian trading di BingX, kalian bisa mendapatkan bonus sampai 70 juta rupiah. Dimana di market lain, kalau misalnya kalian trading ya kalian nggak bakalan dapat apa-apa, malah dikenain biaya transaksi setiap kali kalian jual beli. Di sini meskipun kalau misalnya kalian trading, kalian rugi, kalian bisa tetap dapat rebate voucher, dan rebate voucher itu bisa di withdraw ya, profitnya bisa masuk langsung ke akun kalian dan bisa ditarik ke rekening bank kalian. Nah, itu salah satu keunggulannya, tetapi yang paling utama di sini adalah fitur copy tradingnya. Di bagian conservative trader khususnya, kalian bisa lihat ROI copy trader yang bahkan terhubung dengan Binance di sini ya. Jadi udah kerjasama nih API-nya dengan Binance ya. Kalian bisa follow copy trader yang rata-rata dalam 6 bulan terakhir tuh memberikan profit secara rutin. Jadi nggak cuma sebulan ya. Kalau sebulan biasanya di bulan kedua, bulan ketiga tuh bisa rugi. Tetapi di sini yang udah terbukti konsisten profit kalau misalkan kalian follow. Jadi tunggu apa lagi teman, bagi yang tertarik kalian bisa langsung join BingX saja. Kalian bisa tinggal DM admin melalui link yang ada di deskripsi untuk dimasukkan ke dalam VIP group gua. Nah, untuk update kali ini ya, pasti kita nggak akan membahas mengenai RSI lagi ya teman-teman. Kita akan membahas mengenai outlook bulanannya untuk Bitcoin ya, maupun outlook 3 bulanannya Bitcoin bakalan seperti apa. Jadi ini hanya semacam prediksi ya, tidak ada prediksi yang akurat 100% ya. Ya palingnya kita hanya analisa dan kita bisa belajar dari historical dan apapun yang sudah terjadi pada masa lalu untuk bisa dijadikan pelajaran di masa depan. Nah, salah satunya yang menarik adalah kalau misalkan kalian ada ngikutin video gue bahwa di video-video gue teman-teman ya, dimana gue membicarakan mengenai Bitcoin dan gue ada membahas mengenai periode akumulasi teman-teman ya. Jadi yang satu ini ya, yang dari awal tahun ya, ini kan namanya periode bear market teman-teman ya, dari bulan November 2021 sampai di bulan Januari 2023 ini kan kita drop nih teman-teman ya. Ini namanya periode bear market. Sama seperti di tahun 2017, balik lagi di tahun 2017 ini dari level 20.000 ke level berapa nih ya, ke level 4.000 ini di Desember 2019, Januari 2019. Ini namanya adalah periode bear market. Setelah periode bear market ada yang namanya rebound teman-teman ya. Nah, rebound ini yang biasanya dikatakan dengan bear market rally. Ini adalah rebound teman. Jadi reboundnya ini dari awal tahun sampai ke pertengahan tahun. Sama seperti ini dari awal tahun bulan Januari sampai ke pertengahan tahun juga teman-teman ya. Jadi entah kebetulan atau apa, tetapi timingnya sama persis teman-teman ya. Jadi bear marketnya kalau misalnya kalian hitung ini ya, dari bulan November 2021 sampai ini sama persis teman, sama dengan sebelumnya teman. Dari bulan Desember, bedanya tahunnya doang gitu ya. Jadi sama-sama kurang lebih sekitar 1 tahunan. Habis itu naiknya juga sama gitu ya, dari awal tahun, dari bulan Januari sampai selesainya di bulan Juni-Juli ya. Itu juga yang udah gue katakan dari bulan Juni-Juli kemarin, bahwa bisa aja kita udah mentok nih teman-teman, level kita udah mentok di bulan Juni-Juli tahun ini. Dan terbukti ternyata memang kita udah mentok di level 31.000 sekian tersebut. Jadi inilah yang dinamakan oleh fase rebound atau bear market rally, yang mungkin ya pada saat kita berada di fase-fase seperti ini mungkin ada yang berpikir bahwa kita over bullish teman-teman, bahwa kita akan menuju new highs. Padahal ternyata apa? Ternyata kena COVID dump di sini teman-teman. Ini kan yang bulan Maret 2020 gitu ya, kena double bottom, kena COVID dump. Mungkin ketika Bitcoin ada di level 12.000 ada yang langsung menganggap oke, Bitcoin bakalan menuju ke 1M teman-teman. Nggak taunya malah kena COVID dump gitu. Sama seperti ini mungkin banyak orang yang mengira oke, kita bakalan menuju ke 1M. Tetapi ya nggak taunya worst case scenario, gue nggak tahu event apa yang akan men-trigger sekali lagi di tahun depan yang menyebabkan Bitcoin mungkin bisa ke double bottom ke level 18.000 lagi.
sebelum halving dan akhirnya menuju new bull run ya. Gue nggak tahu event apa itu. Kalau yang 2020 kan ada covid dam. Nah kalau yang di 2024 gue nggak tahu event apa gitu ya. Itu sebenarnya worst case scenario untuk Bitcoin aja. Tetapi gue believe bahwa di level 15.000 ini teman-teman, ini kemungkinan besar adalah bottomnya Bitcoin gitu. Sama seperti ini ketika di level 4.000 balik lagi di tahun 2018, ini adalah bottomnya Bitcoin di tahun 2018 gitu ya. Jadi ya worst case scenario tetap di level 17-18.000 masih possible nggak? Masih possible banget gitu ya. Jadi ya jangan menganggap bahwa oh Bitcoin udah nggak mungkin turun di bawah level 20.000 teman-teman ya. Namanya adalah market crypto, apapun itu bisa terjadi. Jadi menurut gua kalian tetap wajib waspada, dan kalau itu terjadi ya, kalau itu terjadi kalian harus siap sedia dengan duit kalian ya. Itu sebabnya kenapa gue katakan selalu jangan all in gitu ya. Kalau misalnya duit kalian ada 10 juta ya jangan semuanya 10 juta kalian masukin ketika harga Bitcoin di level saat ini 26.000 gitu ya. Kalian harus persiapkan modal lagi ketika Bitcoin ada di level 20.000 atau 21.000. Kalian harus persiapkan modal lebih besar lagi ketika Bitcoin di level 17-18.000, karena kapan lagi kalian bisa dapetin harga di level tersebut kalau itu terjadi. Kalau enggak ya bagus gitu ya. Kalau enggak ya paling ya kita ke level 21 and then habis itu kita menuju ke level 1M ya lebih bagus gitu ya. Kita kan hanya siap sedia dengan worst case scenario yang terjadi gitu. Jadi itu memang strategi yang udah kita terapin dari 5 tahun lalu sampai saat ini. Dari awal gue bikin YouTube ya selalu sedia DCA ketika harga Bitcoin kian menurun gitu. Apalagi dengan overall yang udah turun dari level 1M ke level 20.000 sekian, itu kan udah diskon gede banget gitu ya. Nah, membahas mengenai outlook bulanan ya jelas ya, kalian udah bisa lihat ya, kita kan dari tadi udah membahas nih teman-teman ya, secara nggak sengaja ya kita juga sedang membahas outlook bulanannya Bitcoin gitu ya. Jadi kira-kira di bulan September itu bakal seperti apa? Jadi sama seperti prediksi mengenai RSI gue di sini ya, ini kan gue udah update nih ya, bahwa ini ada di RSI 2018 ini benar level terendah untuk Bitcoin, dan rata-rata dalam 2 tahun belakangan ini Bitcoin melakukan rebound di level tersebut. Dan memang kita saat ini juga udah memasuki awal September teman-teman ya, dan masih Bitcoin tetap ada di bawah-bawah jadi level 26.000 dan belum melakukan rebound sama sekali. Itu artinya menurut gue di bulan September kemungkinan bakalan terjadi apa? Bakalan terjadi candle hijau atau candle recovery teman-teman ya. Dan candle recovery ini kita juga udah bahas di video yang lalu. Kalian bisa tonton itu ya, candle recovery bisa potentially menuju ke level 28.000 lagi untuk Bitcoin gitu ya. Jadi memang itu adalah level rebound yang dimana kalau misalnya kita ubah ke daily ya, itu adalah level support teman-teman ya, yang saat ini akan berubah menjadi resist gitu ya, persis di level 28.700 ini. Nah di sini nih teman-teman ya, jadi kalau misalnya kita pun rebound ya, yang mentok-mentok ini bakalan ketemu resist lagi di level 28.6. Bisa nggak ternyata reboundnya cuma sampai 28 gitu, nggak sampai 28.6 ya bisa jadi juga teman-teman ya. Ya kita nggak bisa expect untuk reboundnya bakalan terjadi new highs atau apa, tetapi ya memang untuk rebound ke area level 28 menurut gue udah bisa banget gitu buat di TP. Jangan terlalu berharap sampai menembus new bull run lagi gitu ya, dikarenakan ya kita ikutin teori trading lagi. Setelah 5 wave yang terjadi ABC correction dan C-nya ini bisa di bawah level 25.000 gitu. Untuk lebih lengkapnya, lebih detailnya ya kalian bisa tonton di video-video yang lalu lah ya. Jadi saat ini kita memasuki yang namanya apa? Yang namanya periode akumulasi teman-teman ya. Periode akumulasi ini adalah periode di mana Bitcoin cenderung sideways, tidak menuju new highs. Dan ini adalah periode di mana orang-orang nge-stack teman-teman, nge-stack BTC gitu ya, sebelum memulai periode new bull run gitu ya. Sama juga seperti ini, sebelum memulai periode new bull run, apalagi persis halving juga di tahun depan. Jadi periode ini tuh lumayan bisa lama teman-teman ya. Ini aja dari bulan Juli 2019 sampai Covid 2020 gitu ya. Itu berlangsung sekitar 9 bulan gitu. Jadi kalau misalnya kita hitung dari bulan Juli tahun ini, ya bisa aja endingnya itu juga di bulan Maret 2024 atau April 2024 gitu ya. Jadi periode akumulasi ini bisa cukup lama, dan ini market cenderung membosankan ya, tidak begitu banyak bergerak. Mungkin banyak orang dari teman-teman kalian juga ya, di antar keluarga kalian juga cenderung lebih sedikit membahas mengenai kripto. Padahal itu adalah saatnya atau timingnya untuk kalian nge-stack teman-teman, nge-stack Bitcoin sebelum ketika terjadi new bull run ya. Di sini biasanya udah mulai banyak tuh ya orang yang ngomongin Bitcoin. Sama lah seperti ini ya, ketika Bitcoin ntar 1M lagi, banyak lagi orang yang mulai ngomongin Bitcoin. Jadi ya kalian jangan menjadi orang-orang tersebut teman-teman ya, dimana ya BTC udah naik, udah agak tinggi baru banyak yang rame gitu ya. Tetapi ketika periode akumulasi ini adalah benar-benar periode yang paling baik teman-teman. Ini benar-benar periode yang paling baik
untuk nge-stack Bitcoin ketika banyak orang udah mulai meninggalkan kripto gitu teman. Nah, jadi paling kurang lebih itu teman-teman ya. Saat ini kita memang sedang memasuki periode tersebut gitu ya. Periode dimana market membosankan, periode dimana harga cenderung tidak begitu naik maupun tidak begitu terlalu turun ya dropnya ya. Kalau drop sih masih open banget gitu ya, karena memang masih bisa ke level 18.000 dan cenderung saat ini di level 26.000 ini agak jauh gapnya dengan level 18.000 gitu. Jadi watch out, hati-hati aja menurut gua. Terus di candle 3 bulannya, nah ini yang menarik teman-teman. Kalau misalkan kita closing seperti ini di bulan Oktobernya nanti teman-teman, ini namanya adalah candle bearish engulfing teman-teman. Ini bisa memicu apa? Bearish engulfing itu bisa memicu di bulan Oktober sampai di awal tahunnya itu kita lanjut drop teman-teman. Jadi ya kalian bisa cek sendiri di kamus trading, di rumus trader teman-teman, rumus-rumus candlestick. Ketika terjadi bearish engulfing, maka di candle berikutnya itu kemungkinan bakalan ada follow up candle drop teman-teman. Jadi ini biasanya adalah candle reversal teman-teman. Reversalnya itu bearish gitu ya, bukan bullish ya. Jadi permulaan untuk kita menuju candle berikutnya itu adalah candle merah. Ini misalkan contoh clearnya aja ya, di bulan Januari tahun 2022 ini Bitcoin kena bearish engulfing, lalu yang terjadi di bulan April sampai Juli ini benar-benar big drop banget sampai ke level 18.000 gitu. Kalian bisa lihat ya contoh realnya sendiri lah teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat banyak sekali candle-candle bearish engulfing ya, nggak cuma di Bitcoin, di market-market lain tuh sangat banyak, dan biasanya rata-rata itu hasilnya sekitar 60-70% biasanya akan ada drop lebih lanjut setelah terjadinya candle bearish engulfing gitu. Nggak usah jauh-jauh ke 3 bulan teman-teman ya, misalkan aja kita lihat di time frame daily bearish engulfingnya ada di mana. Ini clearly di tanggal 13-14 Juli ini juga contoh bearish engulfing ya. Jadi ini permulaan bear market reversal, kalian bisa lihat apa yang terjadi, lanjut drop setelah itu. Jadi candle merahnya itu lebih ngehantam teman-teman ya, setelah terjadi candle hijau, candle merahnya itu lebih ngehantam ke bawah dibandingkan candle hijau yang udah terjadi. Itulah ciri-cirinya bearish engulfing. Terus ini juga sama, bearish engulfing nih kalian lihat ya, candle hijau abis itu dihantam lebih gede candle merahnya dibandingkan candle hijau gitu. Terus terjadi apa? Terjadi drop lanjutan di beberapa candle berikutnya. Jadi memang itu adalah hasil rata-rata dari candle bearish engulfing gitu. Jadi itu kita membahas mengenai 3 bulannya ya. Nah paling kurang lebih itu aja teman-teman ya, outlook menurut gua ya, kalian wajib tahu posisi kita saat ini di mana gitu ya. Jadi ya hanya sekedar mengingatkan, kita bisa belajar dari masa lalu ya. Ini hanya untuk menjelaskan ke orang-orang yang, apalagi orang awam gitu ya, yang baru terjun di dunia kripto gitu ya, supaya mereka tahu gitu ya, nggak sembarangan asal masuk koin gitu ya, nggak sembarangan beri koin, tahu posisi Bitcoin saat ini tuh ada di mana teman-teman ya. Paling itu aja teman-teman, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.